Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Di sini kita akan bahas tentang, kita sudah bahas tentang logika, kita juga sudah bahas tentang bagian satu, bagian 2, bagian 3. Kita akan lanjut ke struktur data sudah ya. Jadi pemrograman dasar dan pemecahan masalah dan juga algoritma umum. Kita nggak, pemecahan masalah sama algoritma umum ya. Algoritma umum itu nanti kita akan bahas tentang apa ya? Oke, saya buka dulu ya. Algoritma umum itu nanti ada pencarian, searching, pengurutan, sama algoritma rekursif ya. Oke. Terus kemudian pemrograman dasar. Struktur data dasar sudah ya. Jadi kita kurang yaitu pemrograman dasar, pemecahan masalah sama algoritma umum. Oke, kita masuk ke pemrograman dasar. Oke. eh, Pemrograman dasar sendiri itu, nah, pemrograman dasar adalah ini ya. Jadi saya nanti akan memilih bahasa pemrograman yang nanti akan dipakai untuk belajar. Karena di sini itu fokusnya adalah membuat sebuah website ya, membuat website ya. Maka ada banyak sih yang bisa dipilih bahasa pemrograman. Java, C, ya, Java dan C dan keturunannya keturunannya PHP, terus JavaScript, Python, dan sebagainya. Nah, karena ini kita inginnya itu website, dan juga saya juga nggak terlalu suka yang ribet-ribet ya, kayak Java, C, Python sama PHP ini kan kita itu kita harus yang namanya itu install, dan juga setting agar bisa dipakai untuk menjalankan kode programnya. Jadi tidak dipakai karena nanti ribet ya. Ada Java, C, Python sama PHP itu nanti ribet ya, karena ini masih semester satu kelas satu atau 10 atau kelas 10 lah. Ya, benar ya. Tidak dipakai karena nanti ribet ya. Install gini, terus setting environmentnya kayak gini. Wah, kalau dipikirkan kan nanti susah ya. Jadi enggak ya. Jadi bahasa yang apa sih yang akan dipakai? Nah, bahasa yang akan dipakai itu JavaScript. Dan nanti kalau di sekolah itu nanti pakai PHP ya. Tapi PHP itu bukan ranah saya ya. Jadi saya cuma mengajarkan JavaScript aja. Nah, bahasa pemrograman apa yang bisa dipakai? Ini ya. Kemudian nanti kita akan pakai JavaScript untuk belajar. Cara implementasinya bagaimana?
Kenapa saya pakai JavaScript? Satu, kita nggak perlu nginstal alatnya ya. Maksudnya alatnya sudah di apa di sudah apa terinstall lah. Terus kemudian yang kedua, pakainya gampang, bisa di apa bisa dibuka di browser dan kodenya bisa langsung jalan, langsung dipakai ya. Terus kemudian tiga, lumayan cepat dari bahasa pemrograman lain, tapi masih kalah dengan bahasa C, Java, dan bahasa pemrograman lain. Kalau Java ini disamakan dengan Python, PHP, maka bisa dikatakan setara, atau bisa dikatakan JavaScript itu lebih cepat ya, seperti itu. Oke, ini untuk pembahasan kita. Nah, sekarang sekarang itu kita nanti belajar di mana. Nah, untuk belajar ya, saya besarkan dulu aja. Nah, sekarang ini kita nanti itu belajar di mana? Kita bisa buka buka aja website namanya Progat Progate Progate ini ya. Jadi ada banyak ya website ya. Progate, Petani Kode, terus Decoding, Decoding bukan D, Decoding, terus Progate, Petani, Decoding, apa lagi ya. Saya solo learn. Saya tuh belajarnya di solo learn ya. Kalau saya ada juga di W3 School. School. Ada Progate, ada Petani Kode, Decoding, solo learn sama W3 School dan lain sebagainya. Ya, dan lain sebagainya. Oke, lain sebagainya. Dan semua yang saya beritahu ini itu berbayar. Ya, kalau gratis gratis bisa bisa gratis bisa. Jadi kalau berbayar atau subscribe atau langganan adalah kelebihannya masing-masing. Hampir lupa saya. Ada juga free code camp. Ini ini gratis, atau kalian bisa cari aja video di YouTube seperti channelnya Pak Sandika, Pak Pak Sandika Gale, Pak Eko Kurniawan Hanedi, eh, dan sebagainya. Saya di sini cuma merekomendasikan dan juga ya belajar. Saya belajar ya. Jadi saya juga nanti akan mencontohkan cara ngoding. Oke, cara ngoding seperti apa?
Seperti apa? Oke, seperti ini ya. Soalnya banyak sih sekarang. Dan saya juga channel coding. Channel membahas coding ya. Sama aja ya. Oke. Karena kita belajarnya yang gampang-gampang aja. Kita buka Proget aja. Progate. Progate belajar makin asik sama solo learn. Proget sama solo learn. Loh, kok belum login? Ada apa ini? Oke lah, login lah, nggak apa-apa login. Hmm, Lanjutkan dengan Google. Saya kemarin pakai apa ya? Pakai akun apa ya? Ini. Oke, ini juga saya loginkan juga. Nah, di Sololearn ini saya pakainya Facebook ya. Kalau di sini saya pakainya email saya yang ini. Enak enggak ya? Kalau pakai tulisan kayak gini ya. Bingung enggak ya? Sebenarnya ya bingung sih sebenarnya kalau pakai tulisan seperti ini ya. Enggak apa-apa lah. Kan jabarkan aja kan. Kok lama Sololearn ini juga kok lama? Hmm, ada apa dengan internetnya? Ini bisa saya close aja. Terus ini bisa saya ping 888 8 mente. Hmm, 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 hmm. Kok lama ya? Ini ya. Hey, hey, apa ini? Apaan ini? Loh, apa-apaan ini? Bagus sih jaringan yang jalan. Ini ya Facebook. Sing habis please choose your differencing up method or contact. Selalu. Hmm, Tracking protection, tracking content. Ah, s- hmm, hmm. Loh, gimana sih? Dia gimana sih? Gak boleh pakai Facebook, gak boleh. Bentar, saya setting dulu ya di HP. Soalnya kan saya bukanya itu Sololearn itu di HP ya. Kok lama sih? Hmm, Oke.
Hmm, mm, 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 mm. Gimana ya setting connect akun, terus kemudian Google saya konekkan aja juga lah. Kok tidak ditemukan? Loh, gimana sih? Loh, gimana sih? Lucu, lucu, lucu. Hmm, masa ini sih? Kalau saya pakai outnya yang ini gimana? Kayak gini loh. Loh, gimana sih? Seharusnya jalan loh dia itu. Repli terus loh dia itu. Ini kan dia kan jaringan yang dia yang saya proses kan dia jalan kan. Harap tunggu sebentar. Oke, ini juga. Ayo, cannot connect, please. Oh, oke. Oke. Ini ya. Kok gini ya? Oke, browse kursus. Ini saya engine juga. Oke, banyak ya bahasa pemrograman ya. Ada Golang, ada JavaScript, for apa tadi itu? Nah, gimana sih? Ya ampun. Oi, kok lama ya dia jalannya ya? Saya sudah kenal Solren itu sudah lama sih, dari 2017 atau 2018 gitu ya. Saya belajar di Solren itu. Soalnya channelnya di sini tuh asik gitu kalau belajar. Hmm, hmm, saya inginnya itu belajar JavaScript. Nah, tunggu bentar ya. Ya seperti ini ya. Dia itu rada lemot. Kita bisa cek di inspect pakai gini. Dia itu ngeload apa sih sebenarnya websitenya itu? Oh, dia ngelag ya, lemot gitu ya. Oke, saya juga sudah selesai ya dengan modulnya. Tapi ya ini ya, earn itu harus bayar ya di JavaScript ya. Nah, di JavaScript ini kita akan belajar tentang ini ya. Apakah kamu pernah mendatangi website yang kamu pikir itu wow, ini ternyata menarik, ini sangat keren, sangat interaktif. Nah, itu pakai JavaScript yang probably making it happen, yang membuatnya itu berjalan berjalan ya. Membuat itu bisa. Nah, ini JavaScript. Nah, di kursus ini kita akan belajar tentang JavaScript yang dimana adalah sebuah bahasa pemrograman yang populer ya. Yang membuat website itu menjadi dinamik dan interaktif. Ah, oke, lanjut ya.
Tunggu ya. Ini ya. Apa itu JavaScript? A very popular website programming, a operation system atau a web browser. Nah, jawaban saya adalah a very popular programming. Kita bisa cek. Oke, keren ya. Terus kemudian ini, JavaScript itu adalah bahasa pemrograman yang dia itu jalan di web browser. Web browser itu seperti apa? Nah, web browser itu seperti yang saya saat ini lakukan. Saya menggunakan Chrome. Kalian bisa coba pakai hmm, kok Chrome sih, Firefox. Firefox ya. Ini Chrome. Nah, JavaScript itu menggunakan, nah ini ya. Jadi semua website itu menggunakan JavaScript ya. Dan ketika ada sesuatu yang salah, web developer atau programmer web itu menggunakan yang namanya konsol to untuk menginvestigasi error yang terjadi. Nah, di pembahasan kali ini kita akan belajar tentang menggunakan konsol. Nah, ini ya, web development main weapon. Artinya senjata utama kita itu apa? Konsol. Nah, benar atau salah? Kamu bisa pakai konsol untuk mengetes kode dan memperbaiki bug. Jawabannya apa? Jawabannya true. Seperti ini. Saya nggak usah itu ya, saya nggak usah translate ya. Saya bisa translate soalnya bahasa bahasa yang dipakai itu mudah ya. Nah ini login message. Nah, konsol itu adalah salah satu bagian yang dipakai di dalam web browser. Logging atau menulis pesan ke dalam konsol itu sangat berguna ya untuk mendiagnosa atau melihat kesalahan untuk troubleshooting error-error kecil yang ada di dalam kode. Contoh, kamu bisa pakai konsol titik log untuk menulis atau melihatlah ini ya, melihat contoh pesannya itu apa sih. Di dalam ini, di dalam sini kita bisa cek ya di sini ya. HTML, klik to edit. Nah, ini ya, console log all good no error. Maksudnya semua itu baik, tidak ada error. Jadi ini yang nanti akan ditampilkan. Ya kan? Seperti itu. Nah, ini yang akan dipanggil. Nah, apa sih yang akan dipakai untuk menulis log di dalam konsol? Kita pakai konsol log. Ada juga yang pakai print, ada juga yang pakai write. Itu di bahasa pemrograman lain ya. Kalau di JavaScript dia pakai konsol log. Oke, continue. Oke, menulis pesan. Nah, di dalam JavaScript kita perlu menulis pesan ya dan menambahkan quote atau ini ya, titik petik satu ya. Oke, kita bisa continue. Nah, drag and drop maksudnya tarik atau udah tarik dan taruh ya untuk mengirimkan pesan ke konsol. Ini ya, testing. Hmm, cek. Oke, benar. Oke, kode playground maksudnya kamu sudah siap untuk menulis sebuah kode. Nah, kita pakai kode playground yang akan memberikan kamu akses untuk untuk belajar di kursus ini. Nah, ini ya, eh, klik kode blok di sini dan kamu bisa buka kode playground dan menjalankan ini ya, jalankan atau run untuk melihat pesan di dalam konsol.
Nah, konsol ini nanti akan memperlihatkan pesan ketika dibuka pada ini ya, bottom ya, maksudnya bagian bawah halaman. Ya, gini lah ya. Oke, ini error to console. Oh, salah. Kita harus nambahin log, kemudian error. Cek. Lesson takeaway. Kamu sangat hebat. Nah, di dalam pelajaran ini kamu sudah banyak belajar ya. JavaScript itu apa? Kemudian web development itu pakainya apa sih? Pakainya konsol untuk mengetes kode dan memperbaiki bug. Nah, kamu juga pakai konsol log untuk menulis atau mm, menulis. Nah, ini juga menulis pesan ke dalam konsol. Oke. Hmm, pilih yang benar, maka saya pilih ini. Cek. Hmm? Oh, oh. Kita telah selesai belajar apa sih yang akan kita pelajari di JavaScript. Kemudian ini output. Sampai berapa menit ya? 50 menit boleh? Enak ya. Nah, output ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ada sebuah kode ya. Nah, ini adalah salah satu contoh kode, ini HTML ya. Kita nggak main di sini, kita main di JavaScript-nya. Nah, ini ya. Dokumen write, tulis halo dunia, hello world. Saya inginnya sih bukan hello world. Good night world. Jalankan. Mana? Nggak muncul. Oh, dia nggak muncul kenapa? Karena kamu belum nambahin ini. Script. Hmm, script. Kemudian ini src cari apa main.js. Ya, gini ya. Kita jalankan. Oh, dia nggak mau. Kenapa? Karena main JS itu nggak ada. Nah, ini JS-nya ini ditulis seperti apa? Oke. Hello ke dalam browser. Dokumen write hello world. Oh ya, jadi di sini kita pakai dokumen write ya. Loh. Oh, gitu ternyata. Oh, kalau kita jalankan seharusnya dia nggak jalan sih. Oh ini ya, God Night World ya, browsernya jalan ya. Oke, ada God Night World. Ini nggak jalan. Oke, ini pakai dokumen titik write. Kemudian mengeluarkan konsol atau konsol log. Nah, kita sudah belajar ya pakai dokumen write. Sekarang kita kembali lagi ke konsol log. Karena itu apa? Why not so fast? What this console we are talking about? The console is a part of the web browser yang ini kan
sekarang kita bisa, oh sekarang kita sudah expert ya di dalam penulisan HTML yang menampilkan dokumen write. Nah, ini ya, menjalankan output ini itu berbeda-beda ya. Kita harus belajar lagi tentang seberapa cepat sih mengeluarkan pesan di browser menggunakan konsol. Nah, untuk ini kita harus percaya namanya console log, fungsi console log. Nah, tunggu, tidak secepat itu ya. Sebenarnya apa sih yang kita bicarakan sebenarnya? Nah, konsol itu adalah salah satu eh, alatnya di dalam web browser yang membuat kita itu bisa melihat pesan dan menjalankan kode JavaScript dan melihat error atau pesan kesalahan error dan apa sih yang di warning seperti itu. Hmm, konsol konsol log. Hmm, oke, selesai ya. Tidak, saya tidak punya uang, jadi saya skip. Kemudian kita sudah belajar tentang apa yang pertama kita pelajari, kemudian outputnya itu apa, kemudian masuk ke variabel. Ah, Nah, variabel itu adalah nilai untuk menyimpan data. Ya, nah nilai dari variabel itu bisa diubah di dalam program. Nah, kita perlu untuk mendeklarasikan sebuah variabel itu sangat mudah ya. Kita tinggal pakai yang namanya var, keywordnya var, yang bisa kita lihat di bawah ini ya. Var x sama dengan 10 ya. Ini adalah contoh apa yang kita masukkan ya. Kita masukkan ke dalam nilainya yang bernilai 10 ke dalam variabel x. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata itu untuk deliberated here, deliberated, translate discourses. Kita bisa cari aja yang namanya Indonesia, tidak ada ternyata bahasa Indonesia. Ya udah, gak usah. Kenapa JavaScript menggunakan equal, equal artinya sama dengan, sebenarnya itu dipanggil sebagai assignment operator, eh, berbeda dengan to equal to ya, operator, which mean that in JavaScript x sama dengan y will assign the value of y to x variable. Seperti itu ya. Saya kurang bisa menjelaskan ini ya. Berarti kita bisa ya terjemah. Kalau yang atas itu mudah ya, yang bawahnya ini ya. Dia itu terlalu teknis. Jadi saya nggak bisa menerjemahkannya ya. Oke, maaf ya. Oke, kita bisa lanjut aja ya. Sebenarnya bagaimana untuk menjelaskan JavaScript? eh Sebenarnya variabel itu bekerjanya seperti apa sih? Var, pakai apa? Pakai var. Kita harus bentar. Ini kan var. Cek.
lama ya. Ini HTML, ada Golang, ada kemarin itu kita bisa belajar pakai ini ya, JavaScript ini ya. Sebenarnya hampir sama sih sebenarnya kalau kita mau belajar di sini. eh tapi saya lebih suka di Solo Learn sih sebenarnya karena dia itu bahasa Inggris, dan juga kalau kita juga bisa lah belajar bahasa Inggris artinya gimana atau gimana kan enak gitu loh. Menggunakan variabel variabel x sama dengan 100 dokumen titik write x. Oke, JavaScriptnya gimana? Variabel x sama dengan 100. Oke, berarti kita bisa variabel, my variabelnya berapa? Bernilai 32. Cek. Untuk mendeklarasikan variabel dengan nilai 32. Seperti itu. Oke. Kita bisa copy paste. Oh. Tidak ada sambungan. Kok gitu sih? Enggak usah ya. Kita lanjut aja ya. Ini ya. Menamai sebuah variabel. Apa yang kita pakai itu apa yang sebenarnya kita tanyakan tentang names. Nah, di dalam JavaScript nama variabel adalah can sensitif ya. Kalian harus super important, artinya kalian harus memperhatikan itu dan harus mengingatnya. What do you think? Apa yang kamu pikirkan tentang output yang ada di bawah kode ini? Ini HTML-nya. Berarti kita harus buka JS-nya baru kita bisa tahu apa sih sebenarnya yang dijalankan. Oke, saya bisa run aja. Kenapa dia error? Nah, ini. Oh, ternyata dia pakai Azure. Dia pakai Azure ternyata. Solo Learn itu pakai Azure. Kenapa? Kenapa itu error? Karena X-nya. X-nya itu kan seharusnya kan pakai X kecil, bukan X besar. Kita bisa jalankan lagi. Nah, dia berhasil. Kita berhasil ya. Nilainya 100. Kenapa itu bisa error? Karena kita pakai X besar. Nah, seperti ini ya. Dia menjelaskan kan bahwa harus diperhatikan, super important. Dan harus diingat bahwa JavaScript atau penamaan sebuah variabel di JavaScript itu menggunakan case sensitif, yang artinya kalian nggak boleh lupa. Kalau lupa kalian bisa cari lagi ya. Sebenarnya kalian itu menamai variabel kalian itu besar atau kecil, harus diingat ya, harus dilihat lagi ya. Nah ini ya. Ini kata-katanya. Nah itu ya. Kenapa itu error? Karena X-nya itu berbeda ya. X kecil sama X besar itu berbeda. Dan itulah yang menyebabkan deklarasi menggunakan X itu nggak berhasil. Brace yourself for more rules. Maksudnya brace yourself itu nah ini ya. Kami sengaja menggunakan kata-kata ditugaskan di sini karena dalam JavaScript, assignment deliberately itu artinya ditugaskan. Menggunakan kata-kata ditugaskan karena dalam JavaScript tanda sama dengan itu sebenarnya disebut operator. Operator penugasan, bukan operator sama dengan, berbeda ya. Kemudian artinya ketika kamu ini ya menaruh X sama dengan Y, yang akan dibaca adalah
nilai Y itu dimasukkan ke dalam variabel X. Jadi yang dibaca itu Y, bukan bernilai gitu. Terus ini ya, brace yourself ini kata-katanya loh Rek, aku sangat kurang ya dalam bahasa Inggris ya. Kalau kata-katanya seperti ini ya, brace yourself for more rules, artinya kan rules itu kan aturan. Untuk lebih banyak aturan dan kamu harus mengingatnya. Brace itu bahasa Inggrisnya apa sih? Gak tahu saya. Persiapkan diri Anda. Oh, brace itu artinya persiapkan diri Anda untuk lebih banyak mengetahui aturan. Nah, terus kemudian yang pertama adalah variabel itu harus must be a letter. Artinya apa? Karakter pertama nama variabel itu harus berupa huruf dan harus garis bawah underscore ya, garis bawah ya. Kemudian harus pakai dolar ya, harus pakai dolar atau tanda dolar. Kemudian karakter berikutnya bisa berupa huruf, angka, garis bawah atau tanda dolar. Terus kemudian apa? Terus karakter pertama itu harus eh, variabelnya harus bernama, tidak boleh pakai eh, nilai number itu angka. Kemudian ini variabel name cannot include a mathematical or logical operation in their name. For instance, maksudnya nah variabel itu tidak boleh menyertakan operator matematika atau logika dalam namanya. Misalnya dua somethings or this plus that, artinya dua kali sesuatu atau ini plus itu nggak boleh. Kemudian variable names cannot contain space, artinya itu nama variabel itu tidak boleh mengandung spasi. Kemudian you are not allowed to use any special symbol seperti pagar num 6% dan etc. Artinya kamu tidak boleh menggunakan simbol khusus apapun seperti my pagar num terus kemudian 6% dan seterusnya ya, yang simbol-simbolnya khusus lah, itu nggak boleh ya. Oke, kita bisa lanjut. Ngeluh gak? Pusing gak? Ini ya, which of this character can be used to start a variable? Bentar kok. Karakter manakah yang dapat kita gunakan untuk memulai variabel? Kita cek dulu apa yang kita bisa. Letter. Nah, number itu nggak boleh ya, matematika itu nggak boleh, operator matematika itu nggak boleh, angka itu nggak boleh, underscore itu juga boleh, tapi pas pertama itu kita pakai letter, artinya kata-kata atau apalah, letter. Oh, kok salah? Loh, benar. Soalnya merah loh bawahnya itu. Letter surat. Oh, ternyata surat. Oke. Tidak, saya tidak mau premium karena berbayar dan saya tidak punya uang. Kemudian variabel sudah, komen, data types. Kita bisa masuk ke komen, data type sama modul. Bang, kelihatannya susah ya. Kita bisa bukain aja ya. Berapa? Sudah 44 menit ternyata.
Berarti yang solo learn-nya cukup sampai sini ya. Nanti kita akan belajar lagi ya di solo learn. Setelah ini kita akan belajar di Proget. Oke. Mungkin cukup sampai sini ya untuk pembahasan yang solo learn. Setelah ini kita akan bahas tentang di JavaScript di Proget. Oke, terima kasih.